Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta Sedaring Internasional Riksa Bahasa yang ke-15. Pada kesempatan ini, saya Sri Handayani MPD beserta tim akan memaparkan penelitian yang berjudul Tuturan yang Disamarkan atau Vague Expression, narasumber dalam talk show bertema politik, analisis pragmatik. Penelitian ini adalah bagian dari disertasi saya yang sedang saya kerjakan yang bertema verbal effects. Dan tujuan yang akan dicapai dapat tercapai dengan baik atau menjebatani informasi yang akan disampaikan, sehingga tercapai fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Tetapi dalam beberapa kasus, terkadang seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja mengaburkan kejelasan dan ketepatan sehingga informasi yang akan disampaikan menjadi kabur atau tidak jelas. Ketidakjelasan atau kesamaran dari informasi yang disampaikan dapat dikenali dari unsur-unsur intrinsik bahasa yang digunakan. Kesengajaan untuk mengkaburkan tuturan seseorang bisa digunakan untuk beberapa alasan, seperti untuk proteksi diri, menyamarkan informasi yang disampaikan, memunculkan keraguan akan informasi, atau untuk menjaga keharmonisan sebuah percakapan. Sebaliknya, seseorang yang tidak sengaja menghasilkan tuturan yang banyak mengandung ketidakjelasan dan keraguan dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki keterbatasan pengetahuan atau keterbatasan kosakata yang digunakan. Sedangkan bila dilihat dari fenomena penggunaan bahasa yang disamarkan, bahasa ini banyak ditemukan dalam berbagai konteks dan wacana. Sebagai contoh, dalam konteks komunikasi antar pribadi, komunikasi antar budaya, komunikasi dalam dunia kerja, komunikasi dalam konteks sehari-hari, dan konteks lainnya, dan dapat juga terjadi dalam berbagai setting dan wacana seperti dalam talk show, iklan komersial, literatur karya sastra, dan wacana dalam media massa. Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan yang berhubungan dengan vague expression, setidaknya ada 5 cakupan penelitian yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah jenis wacana, yang terdiri dari teks media, film bidang politik, komplain konsumen, iklan komersial, kemudian teks literatur, dan dialog talk show. Yang kedua adalah jenis komunikasi. Dilihat dari jenis komunikasinya, ada 2 jenis komunikasi utama, yaitu komunikasi antar budaya dan komunikasi antar pribadi. Yang ketiga adalah ditinjau dari fungsi vague expression-nya. Yang keempat adalah ditinjau dari unsur-unsur vague expression-nya, dan yang kelima adalah ditinjau dari area bidang kajian yang terdiri dari pragmatik, semantik, dan sosiokognitif. Sebuah istilah dikatakan samar atau vague apabila tidak ada jawaban pasti dari apa yang dimaksudkan atau dikehendaki. Contohnya, sebuah proposisi dikatakan samar apabila mengandung beberapa pertanyaan kemungkinan yang dimiliki oleh penutur dalam pikirannya, sehingga bisa bersifat di luar atau di dalam makna dari pernyataan proposisi tersebut. Fungsi vague expression dalam percakapan setidaknya memiliki 2 fungsi utama, yaitu memberikan tanda pada mitra tutur bahwa tuturan atau bagian dari tuturan tersebut diinterpretasikan tidak tepat, biasanya terjadi dalam sebuah percakapan. Yang kedua adalah berfungsi sebagai manajemen percakapan untuk keberhasilan interaksi antara mitra tutur dan penutur ketimbang transaksi yang ditawarkan. Data dari penelitian ini bersumber dari talk show Mata Najwa bertema politik berebut tahta di tengah wabah. Respon terdiri dari 9 narasumber terhadap pertanyaan pembawa acara. Jumlah data yang dianalisis adalah 81 pertanyaan dari pembawa acara yang terdiri dari 13 pertanyaan yang termasuk ke dalam sapaan dan ekspresi pembuka dan 68 pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber yang berjumlah 9 orang yang memerlukan respon jawaban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis respon narasumber dalam talk show yang bertemakan politik dilihat dari fungsi pragmatiknya atau pragmatic functions. Penelitian ini adalah penelitian analisis wacana yang mendasarkan pada teori pragmatik yang memfokuskan pada pembahasan tuturan narasumber yang disamarkan dengan mendasarkan pada teori vague expression dari Rahman 2014 dan fungsi vague expression ditinjau dari fungsi pragmatiknya dari Sabet dan Zhang 2015. 3 kategori utama yang akan digunakan untuk menganalisis data ini adalah 1 mitigasi yang terdiri dari proteksi, kesopanan, merendahkan, dan kuantifikasi. Yang kedua adalah ketepatan informasi yang fungsinya pragmatik, fungsinya adalah sebagai penekanan kemungkinan dan ketidakpastian. Dan yang ketiga adalah manajemen percakapan, yaitu memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, melihat keraguan-raguan dan manajemen
dialog. Dan ini adalah hasil dari analisis data bahwa semua narasumber yang terlibat dalam talkshow tersebut melakukan value expression atau kata-kata atau frase atau kalimat yang disamarkan yang terdiri dari mitigasi, memberi informasi yang benar, dan manajemen percakapan. Mitigasi dilakukan 26,5% dari seluruh percakapan dan memberi informasi yang terdiri dari 17,5% dan manajemen percakapan 29% dari seluruh percakapan yang memerlukan respon jawaban. Dan berikut adalah fungsi, hasil, dan pembahasan. Dilihat dari kategori mitigasi, narasumber cenderung lebih melakukan proteksi diri terhadap pertanyaan pembawa acara dengan menyampaikan jawaban yang tidak pasti. Kata mungkin mendominasi tuturan narasumber dalam memproteksi diri ini. Selain kata mungkin, kata, frase, atau kalimat lain yang digunakan oleh narasumber untuk memproteksi diri dari serangan pertanyaan pembawa acara meliputi saya rasa, saya kira, sudah saya katakan, oh ya, dan lain-lain. Jawaban ini merupakan jawaban yang mudah dipatahkan karena memiliki kecenderungan yang tidak terukur dengan pasti. Contohnya, contoh percakapan yang terjadi antara narasumber dan pembawa acara. Kenapa sih harus dua-duanya, anak juga mantu juga? Saya ingin tahu yang lebih punya duluan nyatakan siapa. Apakah Mas Bobi dulu, Mas Gibran dulu, atau siapa yang lebih dulu? Jawabannya adalah ya, kebetulan saya mungkin Medan sama Solo pilkadanya 2020 serentak ya, jadi bersamaan majunya. Dalam kasus ini, narasumber cenderung mencari aman untuk tidak dikatakan memiliki dukungan yang sama yang diberikan oleh orang tuanya yang menjadi presiden dengan kenyataan bahwa ada dua calon dalam pilkada yang dua-duanya memiliki hubungan keluarga dengan presiden sebagai anak dan menantu. Dan ditinjau dari kategori ketepatan informasi, narasumber cenderung menggunakan kata yang menunjukkan jumlah yang tidak pasti seperti banyak, banyak sekali, masih banyak, sedikit, sedikit, sedikit banyak, dan lain-lain. Contohnya, percakapan pertanyaan dengan berarti strategi kata Pak Bagio saja tidak tahu apa kelebihan Pak Bagio. Ya, bagaimana strategi meyakinkan pemilih, Pak? Ya, jawabannya nyuwun sewu ya Mbak, dan seterusnya. Dan pada kasus yang kedua ini, narasumber menggunakan kata sedikit banyak, banyak sekali, dan semua seluruh untuk menyatakan bahwa dirinya memiliki suatu usaha yang bisa dikatakan memiliki hasil yang bisa dipertimbangkan, tetapi tidak diketahui berupa banyaknya. Sedangkan kata banyak sekali adalah bentuk dari ketidaktahuan berapa banyak pendukung yang dimiliki. Fungsi dari strategi ini bisa memiliki fungsi pragmatik untuk menyamarkan kuantifikasi untuk membentuk opini, yaitu bahwa pendukungnya banyak dari seluruh Indonesia. Sedangkan contoh dari kategori manajemen dialog, bahwa terlihat keraguan narasumber dalam memberikan jawaban dengan menggunakan ekspresi seperti dan jawaban diawali dengan saya merasa, kayaknya, saya juga tidak tahu, bla 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 bla. Dan berikut adalah percakapan antara pembawa acara dan narasumber pada kasus 4. Kasus 4 ini adalah contoh penggunaan kalimat yang diulang-ulang untuk menunjukkan jawaban dari pertanyaan apakah ada yang berubah. Tidak disadari bahwa dalam jawaban pertanyaan ini, narasumber memberikan jawaban yang ragu-ragu sehingga ia mengulang kata sebagai usaha untuk meyakinkan pembawa acara. Jadi simpulan dari penelitian ini adalah tuturan yang disamarkan dapat digunakan untuk informasi yang tidak ingin untuk disampaikan. Tuturan ini dapat dilakukan dengan menggunakan ungkapan dengan kata yang bermakna tidak pasti dan kata yang menunjukkan kuantitas yang tidak pasti pula. Dilihat dari fungsi pragmatiknya, fungsi proteksi diri ini, dan menyamarkan keraguan merupakan fungsi yang paling dominan terlihat dalam respon narasumber dalam talkshow bertema berebut tahta di tengah wabah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penggunaan kata seperti saya kira, mungkin, saya rasa, kayaknya, semuanya, semua, banyak, sedikit banyak, yang digunakan oleh narasumber untuk memproteksi dirinya dari serangan pertanyaan yang diberikan oleh pembawa acara dan membuat informasi terlebih jelas dan tepat serta memelihara percakapan dalam dialog tetap berjalan baik. Demikian presentasi ini. Terima kasih.